Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak children, hari ini kita kembali berjumpa lagi dengan pembelajaran virtual, pembelajaran jarak jauh. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah, ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadihin ya habiqul niyatin sholihah liridha ila bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Nah, karena children, kita akan melanjutkan pembelajaran ilmu hadis hari kemarin, ya kan? Kemarin kita belajar tentang pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad. Bukan kualitas ya, kuantitas. Kualitas sanad. Maaf. Pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad itu ada 3. Sahih, hasan, sama dhaif. Gitu. Kalau kemarin bilang kualitas berarti kita berbicara tentang mutu, ya kan? Kalau kita berbicara tentang mutu, maka yang ada baik, sedang, jelek, kan gitu. Nah, maka ada sahih, hasan, dhaif. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis sahih, ya. Apa itu hadis sahih? Secara bahasa, sahih itu berarti sehat atau benar. Makanya kalau ulangan biasanya sahih. Nah, itu berarti benar ya. Oke. Maksudnya apa sehat dan benar? Hadis yang sehat atau hadisnya benar tanpa adanya penyakit atau cacat. Penyakit atau cacatnya apa? Sebentar. Nanti akan kita bahas penyakit atau kecacatan dalam sebuah hadis. Ya. Oke. Terus secara istilah hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, tidak ada syadz dan tidak ada ilat. Ya. Saya ulang lagi, hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, tidak ada syadz dan tidak ada ilat. Nah, perawi yang thiqah itu apa? Perawi yang thiqah itu perawi yang dapat dipercaya, atau dengan kata lain memenuhi syarat sebagai perawi. Lah, syarat sebagai perawi itu apa saja? Ada adil, dhabit, dan menjaga muru'ah. Ya, ini persis dengan syarat rijalul hadis. Rijalul hadis itu siapa? Rijalul hadis adalah orang yang menerima dan meriwayatkan hadis. Dengan kata lain, rijalul hadis itu nama lain daripada perawi. Kenapa? Karena perawi juga orang yang menerima dan meriwayatkan hadis. Seperti itu. Nah, kemudian penyakit atau kecacatan dalam sebuah hadis itu yang dimaksud apa? Yang dimaksud penyakit atau kecacatan dalam sebuah hadis itu adalah ini. Syarat daripada hadis sahih itu kalau kita lihat dari definisinya ada 1, sanadnya bersambung. Berarti ketika ada sanadnya tidak bersambung, maka itu cacat atau ada penyakit. Kok bisa sanadnya tidak bersambung? Atau diriwayatkan oleh perawi yang thiqah. Ternyata yang meriwayatkan bukan orang yang thiqah. Nah, ini namanya kecacatan. Ya, tidak ada syadz dan tidak ada ilat. Ternyata ada syadznya atau ada ilatnya. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya penyakit atau kecacatan dalam sebuah hadis. Ya. Terus sekarang syarat hadis sahih tadi ya. Sanadnya muttasil atau bersambung. Kata lain dari bersambung itu muttasil. Ya. Maksudnya bagaimana? Terjadinya pertemuan antara perawi pertama dengan perawi kedua, perawi kedua dengan perawi ketiga, dan seterusnya. Jadi yang dimaksud bersambung itu tadi, adanya pertemuan antara perawi pertama dengan perawi kedua, perawi kedua dengan perawi ketiga, dan seterusnya. Contoh misal,
ada hadis yang sanadnya terdiri dari an A, an B, an C, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari A, dari B, dari C, dari Nabi. Itu kan dengan kata lain kan gini. Nabi berbicara kepada C. Karena Nabi berbicara, maka apa yang dibicarakan Nabi itu adalah hadis, karena segala sesuatu baik perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi namanya hadis. Ya kan? Nah, maka C mendapatkan hadis dari Nabi. Kemudian C bertemu dengan B dan diriwayatkanlah hadis yang dia dapat tadi. Ya. B, saya dari Nabi bahwasanya sholat itu penting, misalkan seperti itu. Nah, kemudian B ketemu sama A. A, saya dari C, C dari Nabi bahwasanya sholat itu penting, misalkan seperti itu. Nah, ini namanya bersambung. Nabi ketemu sama C, atau C ketemu sama Nabi, C juga ketemu sama B. B ketemu sama A, ini namanya nyambung. A ketemu B, B ketemu C, C ketemu Nabi. Ini namanya bersambung. Ya, dari sini paham ya? Oke, itu namanya bersambung. Apakah hanya bertemu saja? Ya, memang melakukan interaksi. Bahwasanya C memang memberikan atau meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi kepada B. B meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi kepada A. Ya, itu tadi. Terus misalkan A ngomong dek gini kelas 11 agama. 11 agama. Aku tekok nggone B. B tekok nggone C. C tekok nggone Nabi. Salat iku penting. Nah, ini namanya sanad dan bersambung. Ya. Lah, sanad yang tidak bersambung itu bagaimana? Sanad yang tidak bersambung itu misalkan ada hadis yang sanadnya dari A, dari B, dari C, dari Nabi. Misal ini. Ternyata B itu hidupnya setelah C meninggal. Jadi ketika C sudah meninggal, B ini baru lahir. Loh, kok bisa tahu ya? Bisa tahu, dilihat dari sejarahnya. Sejarahnya siapa? Ya, itu namanya ulama hadis itu kan banyak ilmunya, ya kan? Nah, ini namanya tidak bersambung. Ada sebuah hadis sanadnya terdiri dari A, dari B, dari C, dari Nabi. Tapi ternyata ketika di cross check beneran, B itu hidupnya ketika C sudah meninggal. Nah, ini kan terputus. Nggak ada pertemuan antara B dan C. Atau begini, A ini orang Damaskus, B orang Madinah. B ini tidak pernah keluar kota Madinah kecuali Mekah. A tidak pernah masuk kota Makkah, juga tidak pernah masuk kota Madinah. Meskipun A dan B ini hidupnya pada tahun yang bersamaan, tapi A tidak pernah ketemu B. Kenapa kok tidak pernah ketemu B? Karena hidupnya berbeda. A di Damaskus, B di Madinah. Nah, ini namanya tidak ada pertemuan antara A dan B. Nah, ini berarti sanadnya tidak bersambung. Namanya sanad bersambung itu adanya pertemuan. Nabi ketemu C, C ketemu B, B ketemu A. Gitu ya. Tidak harus A ketemu B, C dan Nabi. Enggak seperti itu. Tapi jalannya ini sambung. Nabi ketemu C, C ketemu B, B ketemu A. Itu yang disebut dengan sanadnya muttasil atau bersambung. Ya. Lanjut. Yang kedua, diriwayatkan oleh perawi yang thiqah.
Perawi yang sikoh itu tadi apa? Perawi yang sikoh adalah perawi yang memenuhi syarat. Syaratnya apa saja? Ada adil, ya kan? Ada ada adil, ada dzabit, ada menjaga muru'ah. Adil itu yang dimaksud dengan ilmu hadis bagaimana? Adil di dalam ilmu hadis sebagai syarat rijalul hadis atau sebagai syarat perawi adalah yang satu, dia memenuhi kriteria dia seorang muslim, wajib. Selain muslim nggak bisa. Dua, balik, dia sudah balik. Jadi kalau anak kecil meriwayatkan sebuah hadis, dia tidak bisa dikatakan sikoh. Kenapa? Tidak memenuhi syarat adil. Bagian mana? Bagian balik. Berakal. Orang gila tidak bisa sikoh, ya, karena tidak adil. Tidak fasik. Fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar, ya, meskipun dia muslim, itu namanya fasik, ya. Berarti orang yang meriwayatkan hadis nggak boleh fasik, nggak boleh melakukan dosa besar, ya, nggak boleh melakukan dosa besar. Nah, lawannya dari lawan dari kata adil, lawan dari syarat adil itu al-kadzbu, berbohong. Orang kalau sudah pernah berbohong sekali saja, sudah nggak sikoh wis, ya. Atau muttahamu bil kadzib. Apa itu muttahamu bil kadzib? Muttahamu bil kadzib itu dianggap bohong. Loh. Jangankan berbohong, dianggap bohong saja nggak boleh. Sudah tidak adil itu namanya, sudah tidak sikoh, ya. Kok iso dianggap bohong? Terkadang kita punya teman itu nek cerita kayak wow, ya kan, nek cerita terus kayak wow. Nah, terkadang teman yang seperti itu kita ragukan apa yang ada di ceritanya. Masa sih? Kenapa kok kita ragukan? Karena ngomongin ngetuprus, ya kan? Biasanya orang yang ngomongin ngetuprus, biasanya, ya kan? Biasanya orang yang ngetuprus omongnya iku gak kena dicekel omongane. Artinya apa? Gak iso dibuktekno. Artinya apa? Artinya ada yang dikarang. Ya, itu muttahamu bil kadzib. Dianggap bohong. Nah, terus jahlah itu artinya bodoh. Gak boleh. Orang yang sikoh, orang yang adil itu bukan orang yang bodoh. Bid'ah artinya apa? Dia melakukan suatu ibadah mahdoh yang baru. Ibadah mahdoh yang baru. Saya ulang sekali lagi, ibadah mahdoh yang baru. Ibadah mahdoh itu bagaimana? Ibadah mahdoh itu ibadah yang tata caranya sudah diatur. Contoh misalkan sholat, ya kan? Bid'ah. Kenapa? Lah ya sholatnya nggak bahasa Indonesia. Jadi semuanya diterjemahkan. Allahu Akbar. Jadi Allah Maha Besar. Ya kan? Nek maca surat Al-Fatihah, di bahasa Indonesia kan, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim itu enggak Ar-Rahmanir-Rahim, tapi yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu. Enggak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi hanya kepadamu kami memohon pertolongan dan hanya kepadamu kami meminta. Nah, seperti itu. Ini namanya bid'ah, ya. Ibadah mahdoh, melakukan ibadah mahdoh dengan cara yang baru. Ini namanya bid'ah. Terus yang kedua, syarat dari perawi yang sikoh adalah dzabit. Dzabit itu apa? Kuat hafalannya, kuat ingatannya kuat. Ya. Kuat ingatannya, kuat hafalannya. Itu dzabit. Jadi gak mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Enggak seperti itu, ya. Nah, dzabit sendiri ada dua, dzabit sodri dan dzabit kutubi. Dzabit sodri itu langsung
Misalkan ya dihafal, menghafalkan. Jadi kalau misalkan langsung ditanya, langsung dia hafal. Oh, ini. Misalkan hadis tentang ini. Oh, ini. Ayat tentang ini. Oh, ini. Jadi hafalan yang dimaksud di sini tidak hanya hafalan hadis, tapi segala sesuatu yang dia hafal memang dia ingat, ingatannya kuat ya. Per tahun-tahun tetap ingat ya. Nah, WDW kan enggak. Kadang mesti akeh lali nih. Kalau Dobit Kutubi itu misalkan gini. Ditanya, hadis tentang ini apa? Sik digoleki catatan nih. Lah goleki catatan itu juga gitu. Enggak kok buku situ digoleki, dibukai kayak golek buku liyane. Oh, enggak begitu. Tapi dia memang sudah punya buku catatan banyak, ya kan? Ditata dengan rapi. Ketika ditanya hadis tentang ini, langsung dia buka buku langsung beserta halamannya. Ini hadisnya gini. Jadi dia ingat betul bukunya yang mana, halamannya berapa, ya kan? Baris berapa, itu namanya Dobit Kutubi. Jadi dia tidak hafal hadis, redaksinya hadis bagaimana, cuman dia langsung ingat, oh, dengan ini kitab ini halaman sekian, baris sekian. Nah, gitu. Ini namanya Dobit Kutubi. Nah, yang ketiga menjaga muru'ah. Menjaga muru'ah itu menjaga diri dengan akhlak mulia. Berarti tidak melakukan akhlak tercela. Artinya apa? Karena tidak melakukan akhlak tercela, berarti dia tidak melakukan dosa kecil. Akhlak tercela itu kan dosa kecil. Misal contoh, ya kan? Contoh ini, contoh gosok. Nah, ini dosa kecil. Ini akhlak tercela, ya kan? Tidak bergosok, ya kan? Nah, apalagi mencuri. Nah, itu tidak bully konconi. Lah ini akhlak tercela. Ini dosa kecil. Nah, orang yang sikoh tidak melakukan itu. Jadi kesimpulannya orang yang sikoh itu ya orang yang nggak pernah melakukan dosa sama sekali, baik itu dosa kecil maupun dosa, apalagi dosa besar ya. Terus hafalannya kuat. Ya. Lanjut, yang ketiga tidak ada syad dan tidak ada ilat. Syad itu apa? Syad itu bertentangan dengan syariat Islam. Jadi isi sebuah hadis itu tadi ternyata bertentangan dengan syariat Islam. Contoh misal, kita tahu semuanya bahwasannya sholat 5 waktu itu wajib. Ternyata ada hadis sanadnya bersambung, ya kan? Sanadnya bersambung. Meskipun itu diriwayatkan oleh perawi yang sikoh, tapi ternyata isi hadisnya adalah sholat itu tidak wajib loh. Ini kan bertentangan dengan syariat Islam. Nah, itu namanya syad. Ya. Terus ilat itu apa? Bertentangan dengan logika. Nah, itu gak masuk akal. Isi hadisnya gak masuk akal. Diteliti kaya apa ya panggah gak masuk akal, jenenge gak masuk akal ya kan. Nah, itu. Ini namanya tidak ada syad, tidak ada ilat. Jadi sebuah hadis sahih itu syaratnya adalah mutlak, sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang sikoh, tidak ada syad dan tidak ada ilat. Itu syarat wajibnya hadis sahih. Nah, sekarang ada macam-macam hadis sahih. Yang pertama sahih li zatihi, yang kedua sahih li ghairihi. Apa itu sahih li zatihi? Sahih li zatihi itu adalah hadisnya itu asli hadis sahih. Jadi memang ori hadis sahih ya. Ya memang dia sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang sikoh, ya kan? Terus kemudian tidak ada syad dan tidak ada ilat, sehingga dia memang benar-benar hadis sahih. Itu namanya sahih li zatihi. Ya, ori. Terus ada dua, sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi itu apa? Sahih li ghairihi itu aslinya hadis hasan, tetapi mendapat penguatan secara maknawi dari hadis sahih. Ya, ibarat barang itu KW super.
ya kan? Dia adalah hadis hasan. Secara sanad misalkan, secara sanad itu dia hadis hasan. Tapi, ya kan, ada tapinya. Isi dari sebuah hadis itu ternyata sama. Maksudnya sama itu maknanya, maksudnya itu sama dengan sebuah hadis yang secara sanad, ya, secara kualitas itu hadisnya sahih. Nah, sehingga ini namanya mendapat penguatan. Misal, contoh ada sebuah hadis hasan. Redaksinya gini. Salat, kerjakanlah salat bagaimanapun keadaanmu. Baik itu kamu sehat, sakit, maupun dalam perjalanan. Misal, itu ada sebuah hadis hasan seperti itu. Nah, kemudian ada hadis sahih yang bunyinya seperti ini. Mengerjakan sholat itu wajib dalam segala hal. Dimanapun, asalkan suci dan masuk waktu sholat. Nah, misalkan ada sebuah hadis seperti itu. Nah, ini kan isinya sama dengan isinya hadis hasan tadi. Nah, itu nanti sehingga namanya sahih li ghairihi, hadis hasan yang mendapat penguatan secara maknawi dari hadis sahih. Jadi sahihnya itu KW super. Nah, mendekati sahih. Ya sahih, dianggap hadis sahih sehingga dianggap hadis sahih. Nah, terus hadis hasan sendiri itu apa? Hadis hasan nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini sekian dari saya. Semoga senantiasa mendapatkan hikmah, ya. Semoga dibarengi dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan petunjuk, ya kan? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.